Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf yang ada di depan masjid kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.766.000. Rp4.766.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 24 April 2026 atau bertepatan pada tanggal 6 Zulkaidah 1447 Hijriah adalah pukul 12.38 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Aufa Safrizal LCMA, Imam Ustadz Samsul Bahri SPDI, sedangkan muazin Tengku Irwan Syah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Wa salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail ma amila adami min amalin yawman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hambanya, tentang manusia, Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menyandingkan huruf-huruf qasam. Huruf qasam yaitu huruf-huruf sumpah. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh kepada itu, karena ketika Allah menjelaskan, menyebutkan, tentu itu adalah hal-hal yang benar dan kita yakini bersama. Namun Allah tetap menunjukkan kekuasaannya. Allah lampirkan di dalam Quran surah Al-Asr ini dengan kalimat wal 'asr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Dan di antara kerugian yang paling besar yang kita alami adalah ketika kita sudah beriman kepada Allah, sudah meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini rukun-rukun iman, namun kita seringkali melewatkan perkara-perkara yang memang Allah buat itu agar kita mudah masuk ke dalam syurga. Yang Allah buatkan itu agar kita cepat jauh daripada hisab yang lama, sehingga Allah cepat-cepat memasukkan di dalam syurga. Setelah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan hambanya, yaitu nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari
di dalam bulan Syawal, faka'annama saumahu kasaumid dahri. Puasanya itu dianggap seperti puasa setahun. Orang yang melakukan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka Allah menganggap puasa dia itu seperti puasa setahun. Namun hadirin sidang jamaah, betapa banyak dari kita yang melewati ibadah ini. Allah memberikan kemudahan kepada kita agar di hari hisab nanti cepat kita dihisab dan cepat kita dimasukkan ke dalam syurga. Bayangkan setahun nilai pahala kita diberikan oleh Allah, seolah-olah kita sudah berpuasa setahun, tapi betapa banyak dari kita melewati 6 hari di dalam bulan Syawal dengan berbagai macam argumentasi yang mengatakan ada kesibukan dan sebagainya. Kemudian hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lagi melalui lisan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an bi harfin falahu 'ashrun." Barang siapa yang membaca Quran satu huruf saja, maka itu nilainya dengan satu huruf 10 kebaikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu adalah huruf. Kenapa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sekali kita baca alif lam mim, 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun lagi-lagi hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dari kita yang melalaikan dari kita untuk tidak baca Quran. Bahkan kita lebih sibuk membaca Quran dibandingkan Quran. Bahkan kita lebih sibuk membaca WA yang mungkin tidak bermanfaat, namun kita tinggalkan Al-Quran. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, satu huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Quran itu 1 juz. Bahkan yang lebih miris lagi, ada di antara kita yang ingin baca Quran kapan? Ramadan tahun depan baru baca Quran. Seolah-olah bacaan Quran itu hanya ada pemandangan di dalam bulan Ramadan. Dan kita bisa lihat di dalam bulan Ramadan orang sibuk baca Quran. Bahkan ada yang mengambil program ODOG, One Day One Juz. Dengan tujuan 30 Ramadan nanti khatam Quran. Selesai khatam Quran dalam Ramadan, selesai baca Quran. Seakan-akan di luar Ramadan tidak ada keharusan untuk kita membaca Quran. Padahal Allah sudah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadah kepada Allah itu sampai ruh berpisah dengan jasad kita. Kemudian hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lagi, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalin habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah katakan lagi di dalam Quran, perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi maksimalnya adalah 700 kali lipat atau bisa lebih daripada itu. Ibarat sederhananya kita sedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan memberi ganti 700.000 rupiah. 10.000 kita bersedekah, maka Allah akan ganti sebesar 7 juta dan sebagainya. Namun lagi-lagi kita jarang untuk bersedekah. Jarang untuk kita mengeluarkan harta kita. Mungkin sedekah itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai sedekah. Itulah kembali lagi tadi, seakan-akan ibadah itu hanya khusus di dalam bulan Ramadan. Selesai Ramadan, ya enggak ada ibadah lagi. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada satu penyesalan di mana orang-orang yang kurang dalam bersedekah, dia meminta kepada Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah minta kepada kita infak mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadukum, jangan sampai nanti suatu ketika engkau butuh kepada pahala sedekah, kamu merengek-rengek kepada Allah dengan mengatakan idza jaa wa anfiqu mimma razaqna min ayyati ahad fayaqula rabbi laula akhartani. Ketika itu kita merengek-rengek kepada Allah, Rabbi laula akhartani, bisa enggak engkau tunda kematianku ya Allah?
Ini orang-orang yang sedikit pahala sedekahnya. Dia nanti akan merengek-rengek kepada Allah. Kenapa? Nanti ketika kita sakratul maut, Allah nampakkan pahala sedekah kita. Dan ketika itu merengek-rengek, ya Allah, bisa enggak engkau laula akhartani ila ajalin qarib? Bisa enggak engkau tunda sedetik saja ya Allah? Apa kata Allah? Untuk apa? Fa as-saddaq. Saya ingin bersedekah ya Allah. Namun kata Allah, wala yu'akhirallah idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Allah tidak akan sedikit pun menunda kematian. Apabila kematian itu sudah sampai pada waktunya, sedetik pun tidak akan Allah tunda. Dan hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu dari hari ini akan ada sebuah sedekah yang paling besar, yaitu dzibhun azim, yaitu penyembelihan yang besar. Akankah kita melewati perkara ini? Akankah kita melewati pahala-pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 3 minggu lagi kita akan melaksanakan hari-hari besar, yang di sana ada sebuah ibadah yang besar, yaitu yang namanya berkurban, atau dikenal dengan bahasa Arab al-udhiyah. Apakah kita akan melewatinya atau tidak? Padahal kita tahu hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ma 'amila adami min 'amalin yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam." Apa kata Rasulullah dalam hadis Aisyahnya? Tidak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari nahar. Kapan hari nahar? 10, 11, 12, 13. Apa itu? Min ihraqid dam, melainkan yaitu menyembelih hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hewan kurban itu, menyembelih hewan kurban bukanlah ibadah seumur hidup sekali, itu paling kurang. Menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah setahun sekali bagi yang mampu. Walaupun nanti ada yang mengatakan saya belum mampu Ustaz. Saya belum mampu. Nah, mampunya itu harus kita definisikan. Jangan mampu seenaknya kita. Kalau kita di dalam agama kita, tentu marajiknya, tentu apabila kita berbicara masalah fikih, kita akan kembali kepada 4 mazhab, atau lebih khususnya ke dalam mazhab Syafi'i. Maka kita akan lihat nanti bagaimana mampu dalam 4 mazhab. Kira-kira kita ini dihitung mampu atau tidak? Jangan-jangan kita hanya mengatakan diri kita tidak mampu, tapi secara logika kita mampu, secara hakikat kita mampu, tapi mengatakan kita saya tidak mampu. Tapi HP bagus terus, mobil jalan terus, rumah bagus terus, tapi kita masih mengatakan saya tidak mampu. Makanya perlu nanti kita definisikan apa itu mampu dalam 4 mazhab. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban dalam mazhab Hanafi ini adalah wajib. Sedangkan dalam 3 mazhab mengatakan itu adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah yang dianjurkan. Lalu bagaimana sunnah yang dianjurkan? Maka kita kembali kepada melihat kepada yang mampu. Mampu dalam mazhab Hanafi, karena mereka wajib, itu apabila seseorang dia sudah memiliki hartanya 200 dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Maka itu sudah dikatakan mampu. Itu mazhab Hanafi, karena mereka wajib. Kemudian ada mazhab Malik dan Hambali. Mereka mengatakan apa? Mampu dalam istilah mereka, mampu dalam pengertian mereka, mampu dalam mazhab mereka. Apabila seseorang sudah membeli hewan kurban, kemudian dia tidak hidup mudarat setelah beli dia hewan kurban. Katakanlah hewan kurban 3 juta. Setelah dia beli hewan kurban 3 juta, setelah itu dia tidak hidup dalam kemudaratan. Artinya masih bisa makan. Makanya di dalam mazhab Maliki dan Hambali mereka mengatakan apa? Walau istata'a ayyastadi istadan. Seandainya mereka pada hari itu enggak ada uang, tapi bulan depan ada uang, boleh bagi mereka untuk berhutang. Lihat bagaimana dahsyatnya pahala kurban. Padahal hutang itu bahkan diberikan murka oleh Allah bagi orang yang berutang tapi tidak ada niat untuk membayarnya. Nah, dalam masalah ini mazhab Maliki dan Hambali boleh kalian berhutang apabila dengan syarat bulan depan ada uang. Itu mazhab Malik dan Hambali. Lalu mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ada sunnah kifayah, ada sunnah ain dan ada sunnah kifayah. Sunnah ain bagaimana? Sunnah ain apabila dalam keluarga itu suami mampu, istri mampu, maka dia
sunnah muakkad dianjurkan untuk berkorban. Suami mampu, istri mampu, maka mereka disunnah muakkadkan, dianjurkan untuk berkorban. Kemudian sunnah kifayah, apabila suami dan istri di antara mereka salah satu tidak mampu, maka suami boleh dia mengorbankan. Ini namanya sunnah kifayah. Kafa 'alal jami', satu kambing itu untuk keluarga. Ini yang dikenal dengan sunnah kifayah. Lalu mampu dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Mampu dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang sudah membeli hewan kurban, katakanlah hewan kurban 3 juta. Kemudian mereka setelah beli hewan kurban, mereka tidak hidup mudarat pada tanggal hari-hari nahar. Dimulai hitungan dari tanggal 10, 11, 12, 13. Mereka tidak hidup mudarat dan mereka bisa makan untuk dia dan di bawah tanggungan dia. Maka itu dihitung mampu. Katakanlah sudah beli kambing 3 juta. Kemudian kita lihat rupanya di ATM masih ada 500 ribu lagi. Dan ternyata 500 ribu itu cukup untuk kita hidup pada tanggal 10, 11, 12, 13. Maka orang itu dikatakan mampu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita lihat, hampir rasa-rasanya kita mampu untuk melakukan kurban. Maka hadirin sidang jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah memuliakan kurban. Walaupun itu sunnah muakkad dalam 3 mazhab. Tapi mereka sepakat wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh apabila seseorang mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, makruh hukumnya. Makanya di dalam hadis lain dikatakan, apabila ada orang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala taqrabanna musallana, jangan engkau dekati tempat sujud kami. Padahal salat itu disuruh. Tapi dalam masalah kurban, kalau dia mampu tapi tidak mau berkurban, jangan engkau dekati tempat sujud kami. Artinya apa? Jangan engkau salat di tempat kami. Begitu kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati bagi kita yang mengatakan tidak mampu. Kenapa Allah begitu memuliakan kurban? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadis, fa innaha ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Karena nanti pada hari kiamat semua kurban yang kita kurbankan tiap tahun itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buat apa mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan hadirin sidang jamaah, yang pada hari itu kita butuh kepada syafaat tapi tidak ada yang memberikan syafaat. Istri kita entah kemana, anak kita entah kemana. Namun ada satu yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, yaitu hewan kurban. Dia akan datang. Berapa tahun kita sudah berkurban, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menghadap Allah, seakan-akan mereka mengatakan, wahai Allah, izinkan dia untuk cepat masuk syurga ya Allah. Kenapa? Karena mereka begitu ikhlas di dalam menyembelihku. Itu seakan-akan kurban mengatakan demikian. Maka hadirin sidang jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah di dalam kita berkurban. Jangan kita remehkan berkurban. Namun kenapa banyak kadang-kadang kita meremehkan kurban? Ketika ada misalnya panitia masjid mengumumkan, ini kampung kita, masjid kita sudah sekian, kadang-kadang orang menyepelekan begitu saja. Kadang-kadang ada yang tidak mau dengar sama sekali. Yang sedihnya kadang-kadang kakaknya banyak, tapi kurbannya hanya dalam hitungan jari saja. Kenapa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ternyata ini penyebabnya, Pak. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kenapa? Karena kita menginginkan kalau bisa itu instan. Kalau bisa pahala yang disiapkan oleh Allah tentang kurban, kalau bisa langsung nampak. Kalau bisa semua balasan daripada Allah langsung nampak. Seandainya kita menabung, kita memberikan infak 1.000, pulang ke rumah sudah terbuka 700.000, baru kita senang. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kenapa? Karena manusia itu sering yang instan, Pak. Makanya Pak, kalau kita rusak HP, datang ke toko HP, langsung beli HP. Kenapa? Karena nampak HP-nya. Yang kurban nggak nampak tadi. Kenapa? Nggak nampak. Kenapa? Belum dinampakkan oleh Allah pahala kurban itu. Coba bayangkan kalau Allah menampakkan pahala kurban, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalau bisa langsung nampak. Setelah kita beribadah, langsung Allah nampakkan pahalanya. Baru nanti kita akan berlomba-lomba. Berlomba-lomba sedekah, berlomba-lomba puasa dan sebagainya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazarunal akhirah.
Sehingga mereka menyepelekan akhirat. Menyepelekan akhirat yang padahal akhiratnya untuk dia. Hadirin sidang jamaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktu. 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Mudah-mudahan kita tidak melewati ibadah kurban ini. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menyadarkan kita dan mudah-mudahan kita tidak melewati ibadah kurban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا واستقيموا صووا صفوفكم. Mohon sahab lurus dan rapat. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم
أحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.